Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Market Pass dan kita ke beberapa agenda ekonomi terlebih dahulu. Kita lihat pemirsa dari Amerika ada neraca perdagangan, kemudian dari Kanada, pidato gubernur BOC, kemudian dari Eropa pemirsa, ada pidato dari ECB atau Bank Sentral Eropa, kemudian kredit konsumen dari Inggris, neraca perdagangan Italia, dan ada juga tingkat pengangguran dari Singapura, indeks harga konsumen dari Vietnam. Beralih pemirsa ke agenda emiten, ada pembayaran dividen tunai interim dari TRIS, pembayaran dividen tunai interim dari Japfa, DPS dividen tunai dari Amor. Update dari Bursa Asia pemirsa, apakah seiring dengan bursa global yang cenderung ceria, kita lihat justru mix ya. Nikkei Jepang terpantau naik tapi tidak terlalu signifikan, 0,14%, Straits Times turun 0,09%, Kospi turun 0,4%, Hang Seng naik tipis 0,04%. Tersambung melalui video conference ada Pak Chandra Pasaribu yang merupakan Head of Research Analyst dari PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Pak, sebelum kita masuk ke sentimen di dalam negeri, khususnya ada rebalancing indeks-indeks utama di Bursa Efek Indonesia, ada LQ45, IDX 30, IDX 80. Kita ke sentimen global pada pagi hari ini. Harga minyak mentah anjlok lagi 6%. Padahal di akhir pekan yang lalu kan sudah turun 4%. Ditambah lagi kemarin Senin turun 6%. Bagaimana Anda melihat peluang dari harga minyak ini ke sektor energi nantinya? Sebenarnya agak surprising ya, karena kalau misalnya so far sih harusnya Amerika itu kan sebenarnya GDP growth-nya mungkin announcement-nya harusnya minggu depan ya, ekspektasinya masih relatif bagus. Tapi memang artinya sejauh ini kalau dari sisi global mungkin ada sedikit pengereman di penurunan tingkat bunga ya, karena tadinya kan ekspektasi pasar di luar negeri berpikir bahwa untuk sisa tahun ini masih ada penurunan bunga sebesar 50 basis point oleh The Fed. Cuman kelihatannya ekspektasi itu sekarang bergeser menjadi hanya dari 0 sampai 25 ya. Jadi melambat penurunannya gitu. Sehingga akhirnya mungkin diperkirakan mungkin secara global nantinya central bank dari Eropa, dari Jepang dan negara-negara lain juga akan relatif cenderung melambat menurunkan tingkat bunga, sehingga mungkin itu akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ya, sehingga akhirnya mungkin oil price itu kan biasanya berkorelasi dengan pertumbuhan. Pada saat dianggap mungkin perlambatan interest rate itu justru membuat pertumbuhan menjadi juga lebih lambat, sehingga mungkin oil price juga diantisipasinya mungkin permintaannya akan relatif rendah. Berarti masih ada peluang pelemahan lebih lanjut lagi dari harga minyak mentah global? Sejauh ini sih sebenarnya kalau kita lihat dengan secara chart itu sebenarnya bawah itu sekitar 65-64 sih, sebenarnya udah relatif dekat ya, dan itu kan hit relatif angka itu mungkin 3 atau sebulan yang lalu lah gitu ya. Jadi harusnya mungkin tidak akan bergeser terlalu jauh dari angka tersebut sih. Baik. Jika demikian, apakah akan turut mempengaruhi cukup besar untuk saham-saham yang tergolong sensitif dengan harga minyak mentah, Pak Chandra? Pastinya ya. Jadi tapi kebetulan memang kalau market kita kan relatif yang oil related tuh relatif kecil ya. Mungkin yang paling besar Medco sama energi. Secara umum sebenarnya Indonesia kan sebenarnya net importer daripada oil, sehingga akhirnya memang kalau ada penurunan harga minyak itu sebenarnya agak sedikit menguntungkan komponen cost dari sisi domestik industri ya, karena dari sisi transportasi akan turun, beberapa raw materials juga akan turun. Nah, kalau kita lihat Anda menyebutkan tadi sebenarnya yang sangat erat korelasinya atau terkorelasi langsung sebenarnya tidak ada. Anda bilang paling energi atau enggak Medco. Kenapa kedua emiten ini pergerakannya bertolak belakang? Kalau kita lihat energi dalam satu pekan terakhir naik 7%. Kemudian untuk MEDC malah turun 7%. Mungkin sentimen ini agak sedikit menjadi kontradiktif pada saat semua orang mungkin sedikit banyak memperhatikan
policy daripada presiden baru Pak Prabowo kan, karena beberapa pidato yang dilontarkan selalu bicara tentang social welfare, sustainability daripada energi maupun food gitu ya. Jadi isu-isu domestik ini mungkin diperkirakan company-company yang bergerak di industri perminyakan akan mendapatkan support yang cukup kuat lah dari pemerintah untuk memenuhi tujuan daripada sustainable energy itu, self-sufficient daripada energi itu sendiri. Nah, dari kedua saham ini, mana yang Anda rekomendasikan untuk mungkin bisa di-buy? Atau menurut Anda saat ini jangan dulu? Mungkin dengan kontradiktif daripada oil price dan kebijakan dalam negeri itu sendiri, mungkin lebih baik watch out dulu kali ya, karena terus terang aja impact daripada oil price itu pasti akan lebih signifikan terhadap kinerja daripada perusahaan tersebut gitu. Jadi oil price yang turun pasti akan berdampak negatif terhadap kinerjanya sih. Jadi mungkin ya lebih baik untuk wait and see dulu. Wait and see terlebih dahulu ya. Oke, ada tidak yang diuntungkan dari pelemahan minyak mungkin di sektor lain, Pak Chandra? Transportasi. Karena mereka kan sebagai input ya, jadi di cost itu kan minyak, jadi transportasi itu basically seperti kapal atau logistik yang lain kan makannya kan fuel kan, sehingga dengan harga itu relatif menjadi lebih murah mungkin akan fuel komponen fuel costnya akan turun sehingga marginnya mungkin akan membaik. Oke, meskipun itu mungkin tidak terdampak langsung, dampak turunan seperti itu ya. Anda merekomendasikan emiten sektor transportasi dan emiten apa, Pak? Transportasi itu mungkin ya seperti Samudra Indonesia salah satunya ya, atau beberapa shipping company juga yang lain akan terdampak secara langsung. Kalau logistik darat itu kayaknya nggak ada ya yang. Anda lebih tertarik ke shipping ya? Shipping company ya? Karena pasti kalau dibandingin logistik darat mungkin harusnya sih konsumsi bahan bakar di shipping logistik mungkin komponen cost-nya lebih besar lah ya. Baik, tetapi kalau berbicara mengenai emiten transportasi meskipun turunan dari dampak dari pergerakan harga komoditas minyak, bukan sektor itu yang terutama saat ini yang menurut Anda layak dicermati ya? Ini hanya kalau kita berbicara harga minyak mentah saja ya? Iya betul, karena harga minyak mentah itu turun kan dampaknya ke harga di bahan bakar di pom bensin kan nggak instan kan. Baik. Itu pasti ada jeda Baik. Gitu. Jadi pengaruhnya akan masuk lebih lambat lah. Anda lebih ke peluang saja, tetapi apakah ini momennya Anda rasa belum? Lebih baik wait and see terlebih dahulu, begitu ya? Betul, karena terus terang aja kan sekarang juga banyak di luar daripada minyak itu sendiri, kita lihat bahwa rupiah exchange rate juga relatif tertekan karena menguatnya US dollar. Jadi banyak moving komponen lah untuk tiba-tiba mengambil opportunity menjadi agak lebih terbatas. Baik, kita akan merespon hasil rebalancing indeks utama terbaru Bursa Efek Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda melihat ADMR, SMRA kemarin melambung 4%. Rata-rata yang masuk dalam indeks ini juga menguat ya. Kalau nggak salah kecuali MIDI yang tidak menguat di perdagangan kemarin. Bagaimana tanggapan Pak Chandra? Nanti akan kita ulas di segmen berikutnya pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.